Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali rangkaian kuliah geologi yang disajikan secara daring. Semua materi yang disajikan dalam perkuliahan ini disarikan dari buku Geologi untuk Pertambangan Umum yang telah kami tulis dan diterbitkan oleh Geraha Ilmu. Jadi selain mengikuti kuliah secara daring, diharapkan juga agar bisa membaca secara mandiri buku tersebut. Semoga semuanya sehat dan bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Selanjutnya, marilah kita ikuti pembahasan yang ketiga, yaitu mineralogi. Mineral didefinisikan sebagai suatu padatan homogen yang terbentuk secara alamiah dari material anorganik dengan komposisi kimia yang spesifik dan sifat fisik tertentu. Dari definisi tersebut, menunjukkan bahwa suatu zat atau suatu substansi itu bisa disebut sebagai mineral jika dia memenuhi 5 kriteria. Kriteria yang pertama adalah zat tersebut berupa padatan homogen. Jadi dalam konteks ini, liquid tidak termasuk, seperti air. Kemudian, zat tersebut harus terbentuk secara alami. Jadi dalam hal ini tidak termasuk substansi-substansi buatan manusia, meskipun memiliki sifat yang sama seperti mineral. Contohnya, misalnya permata sintetik, atau plastik yang banyak kita gunakan sehari-hari, itu semuanya tidak bisa dikategorikan sebagai mineral karena tidak terbentuk secara alami. Atau itu adalah substansi buatan manusia. Kriteria yang ketiga adalah bahwa zat itu harus tersusun oleh material anorganik. Jadi dalam konteks ini tidak termasuk substansi-substansi dari material organik. Misalnya mutiara atau batu bara, kecuali kalsit. Jadi mutiara dan batu bara ini karena dia berasal dari material organik, ini tidak bisa dikategorikan sebagai mineral. Khusus untuk batu bara, ini banyak sekali didiskusikan di dalam buku-buku dan disebut sebagai sumber daya mineral dan batu bara, seperti itu. Nah, dalam literatur-literatur yang terbaru, memang ada beberapa yang sudah menghilangkan kriteria inorganik ini dari definisi mineral. Jadi hanya terdiri dari 4 kriteria, yaitu padatan homogen, terbentuk secara alami, kemudian memiliki komposisi kimia yang tetap atau spesifik, kemudian memiliki struktur tertentu. Yang anorganik ini dihilangkan sebenarnya adalah untuk mengakomodir batu bara yang banyak dibahas di dalam ilmu geologi. Tetapi sebagian masih tetap juga mempertahankan definisi ini, sehingga khusus untuk batu bara, komposisinya itu disebut sebagai mineral. Nah, selanjutnya, kriteria yang keempat adalah suatu zat bisa disebut sebagai mineral jika dia memiliki komposisi kimia yang spesifik. Jadi, maksudnya di sini adalah memiliki komposisi kimia yang spesifik pada kisaran tertentu. Kisaran tertentu, maksudnya di sini ada mineral-mineral tertentu yang bisa terdiri dari substitusi beberapa unsur. Misalnya contoh olivin, bisa memiliki komposisi kimia Mg2SiO4 atau Fe2SiO4. Jadi Mg dengan Fe ini bisa tersubstitusi. Nah, untuk komposisi kimia ini, semua mineral itu sebenarnya tersusun oleh unsur-unsur yang ada di kerak bumi. Dari semua unsur yang ada di kerak bumi ini ada 8 unsur yang paling banyak, yaitu oksigen, ini sekitar 46,6%, kemudian silikon 27,7%, dan seterusnya, aluminium, besi, kalsium, sodium, potasium, magnesium. Ini adalah 8 unsur yang paling banyak menyusun kerak bumi. Dan 8 unsur ini yang paling banyak juga menyusun mineral. Nah, semua mineral, jadi di dalam mineral nanti akan ada kriteria yang disebut sebagai rock forming mineral atau mineral penyusun batuan. Mineral penyusun batuan ini akan kita bahas lebih dalam nanti pada saat kita membahas petrologi. Nah, mineral penyusun batuan ini sebagian besar tersusun oleh unsur-unsur yang ada
di 8 unsur terbanyak di kerak bumi ini. Kemudian, kriteria yang berikutnya adalah suatu mineral pasti memiliki suatu struktur yang tertentu. Jadi atom-atom ini tersusun dalam pola 3 dimensi yang konsisten, teratur, dan berulang. Inilah 5 kriteria suatu zat bisa dikategorikan sebagai mineral atau bukan mineral. Nah, untuk bisa mengidentifikasi suatu mineral, maka ada beberapa sifat fisik yang perlu dikenali sehingga kita bisa memberikan penamaan kepada mineral tersebut. Sifat fisik tersebut diantaranya adalah bentuk, sistem dan perawakan kristal, kemudian kilap, warna, cerat, kekerasan, belahan, pecahan, berat jenis, rasa, magnetisme, diafinity, double refraction, kristal, dan reaksi terhadap asam atau HCl. Mari kita lihat satu persatu dari sifat-sifat fisik ini. Kristal adalah suatu padatan yang atom, molekul, atau ion penyusunnya terkemas secara teratur dan polanya berulang secara 3 dimensi. Dengan demikian, suatu kristal dibatasi permukaan atau sisi kristal yang mencerminkan struktur dalam dari mineral. Mineral memiliki beberapa bentuk kristal yang sempurna. Ada yang euhedral, ada yang separuh sempurna atau subhedral, kemudian ada juga yang tidak sempurna atau anhedral. Nah, kesempurnaan bentuk kristal ini tergantung kepada kecepatan proses kristalisasi. Jadi semakin cepat proses kristalisasi, maka bentuk kristal itu akan menjadi semakin tidak sempurna. Atau sebaliknya, semakin lambat proses kristalisasi, maka akan semakin sempurna kristal yang terbentuk. Misalnya dalam contoh ini, kita berikan ini adalah 2 gambar kristal kuarsa atau mineral kuarsa. Yang menggambar yang di tengah ini adalah gambar yang menunjukkan bagaimana kuarsa memperlihatkan kristal yang sempurna atau euhedral. Tetapi yang sebelah kanan ini menunjukkan kuarsa yang bentuk kristalnya tidak sempurna atau anhedral, karena terbentuk dari proses pendinginan yang sangat cepat atau relatif cepat. Selanjutnya, kita lihat yang berikutnya bahwa mineral ini terdiri dari 7 kelompok sistem kristal, yaitu kubik, heksagonal, monoklin, tetragonal, triklin, trigonal, dan rombik. 7 sistem kristal ini kemudian dibagi lagi ke dalam 32 kelas kristal yang ada. Jadi pembahasan mengenai sistem kristal dan kemudian kelas-kelas kristal ini nanti akan lebih banyak dibahas nanti di dalam kegiatan praktikum. Selanjutnya kita lihat perawakan mineral. Jadi perawakan mineral ini banyak sekali, mulai dari asikular, bladed, globular, kolumnar, dan seterusnya. Ini semuanya untuk memperlihatkan bagaimana bentuk mineral itu di dalam batuan. Jadi misalnya asikular ini dia berbentuk seperti bangun garis atau seperti berbentuk jarum, kemudian bladed ini seperti pisau, globular ini seperti gelembung-gelembung, kemudian kolumnar berbentuk seperti tiang, dan seterusnya. Ini adalah beberapa perawakan kristal yang sering dijumpai di dalam batuan. Ini sama, ini masih juga perawakan kristal. Ada masif, ada foliasi, striasi, dan seterusnya. Nah, kemudian sifat fisik yang kedua adalah warna. Warna adalah gelombang cahaya yang dipantulkan oleh suatu objek. Jadi warna dari mineral ini adalah warna yang terlihat di permukaan yang bersih dengan sinar yang cukup. Suatu mineral dapat warna terang, transparan, atau tidak berwarna, atau memperlihatkan warna yang berangsur atau berubah, atau memperlihatkan gradasi, jika tergantung kepada permukaan dari mineral tersebut. Jadi warna ini sangat bervariasi, umumnya karena perbedaan komposisi kimia atau karena ada pengotoran-pengotoran pada mineral. Nah, di dalam deskripsi mineral, biasanya warna ini tidak menjadi
satu sifat fisik yang paling menonjol menentukan nama mineral. Kenapa? Karena suatu mineral bisa memiliki beberapa jenis warna. Misalnya contoh dalam slide ini, kalsit. Ini ada kalsit yang berwarna bening, berwarna hijau, berwarna kuning, dan seterusnya. Begitu juga misalnya kuarsa. Kuarsa ini bisa memperlihatkan warna bening, kemudian bisa juga memperlihatkan warna ungu. Ini yang warna ungu ini sering dijadikan sebagai permata yang disebut dengan ametis. Kemudian ada juga yang memperlihatkan warna bening kekuningan karena adanya pengotor atau inklusi klorid. Kemudian berwarna orange karena adanya inklusi dari hematit. Jadi warna ini sangat tergantung kepada kemurnian daripada mineral itu, sehingga sering tidak dijadikan sebagai sifat utama di dalam mendeskripsi mineral. Kemudian kita lihat sifat selanjutnya, yaitu cerat. Nah, dibandingkan dengan warna, cerat ini lebih pasti. Artinya, suatu mineral biasanya memiliki cerat yang sama. Jadi, contoh tadi misalnya kuarsa, meskipun kuarsa itu ada yang berwarna bening, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah, dan seterusnya. Tetapi, begitu dilihat ceratnya, maka ceratnya itu biasanya konsisten. Jadi, cerat ini adalah warna dari mineral dalam bentuk bubuk, atau warna dari serbuk mineral. Jadi terlihat bila mineral digariskan pada suatu lempeng kasar porselen dan meninggalkan warna goresan. Nah, kita coba lihat di sini. Jadi pertama, bahwa cerat ini diamati dengan menggoreskan mineral pada suatu suatu porselen. Kemudian porselen itu sebetulnya berwarna putih, sehingga warna yang diberikan itu tidak bias. Jadi contoh misalnya di sini, ini adalah hematit. Hematit ini adalah mineral yang berwarna hitam seperti yang kita lihat di sini, hitam kecoklatan. Tapi pada saat kita gores ke porselen, dia akan memperlihatkan warna seperti ini. Ini adalah warna coklat kemerahan. Jadi berbeda dengan warnanya, ini ternyata ceratnya berwarna coklat kemerahan. Nah, hematit ini, ada juga hematit yang berwarna coklat. Begitu kita goreskan, maka ceratnya ini konsisten dengan warna coklat. Kita lihat mineral selanjutnya. Ini adalah sphalerite. Sphalerite ini kelihatannya berwarna coklat, tetapi pada saat kita goreskan ke porselen, maka dia akan memperlihatkan warna kuning muda seperti ini. Maaf, ini bukan yang di sebelah kiri ini, tapi yang ada di sini. Ini mudah-mudahan terlihat. Ini berwarna kuning muda, dan kalau warnanya seperti ini, biasanya kita oleskan dengan tangan, maka dia akan memperlihatkan kontras. Jadi ini adalah warna kuning muda untuk sphalerite. Jadi beginilah cara untuk menguji cerat dari suatu mineral. Kita lihat yang berikutnya lagi. Ini adalah contoh-contoh yang kita bisa berikan. Galena. Galena ini memperlihatkan cerat warna hitam, kemudian sulfur ini memperlihatkan warna kuning muda juga. Rhodochrosite ini memperlihatkan cerat berwarna putih, dan pirit memperlihatkan cerat berwarna hitam. Kita melangkah ke sifat selanjutnya, yaitu kilap. Kilap ini adalah cahaya yang dipantulkan, kualitas cahaya yang dipantulkan oleh mineral, atau kenampakan dari hasil pantulan cahaya pada permukaan mineral. Jadi, kilap ini sangat tergantung kepada kualitas fisik permukaan, atau dalam hal ini terkait dengan kehalusan dan transparansi dari mineral. Kilap ini ada beberapa macam. Ada yang disebut dengan kilap logam, dan ada yang disebut juga dengan kilap non-logam. Jadi kilap logam ini biasanya ditemukan pada mineral-mineral yang bersifat logam, seperti perak, stibnite, galena. Ini adalah contoh-contoh yang di atas ini yang berkaitan kilap logam. Kemudian yang kriteria berikutnya adalah kilap non-logam atau non-metalik. Kilap non-logam ini ada beberapa macam. Misalnya ada kilap kaca. Ini contohnya berwarna merah kemerahan ini. Kemudian ada juga kilap mutiara. Contohnya seperti yang di tengah ini. Kemudian ada kilap sutra. Jadi memperlihatkan kilap seperti mineral asbestos.
Selanjutnya kilap non-logam ini ada juga yang disebut sebagai kilap tanah. Ini yang penampakannya seperti tanah. Kemudian ada kilap minyak. Kelihatan seperti ini, mengkilat seperti seolah-olah ada minyak di permukaan mineralnya. Jadi sekali lagi, bahwa kilap ini secara umum terbagi dua, yaitu kilap logam dan kilap non-logam. Kemudian kilap non-logam terbagi lagi menjadi beberapa jenis, misalnya kilap tanah, kaca, kilap minyak, sutra, dan kilap mutiara. Nah, untuk pengujian atau pengamatan kilap ini harus dilakukan pada mineral atau sampel mineral yang segar. Jadi tidak boleh kita melakukan pengamatan kilap ini untuk sampel yang sudah mengalami pelapukan. Contoh pada gambar ini adalah mineral tembaga. Pada sisi yang sebelah kanan, ini adalah mineral yang sudah mengalami pelapukan, sehingga kalau kita mendeskripsi mineral pada bagian yang lapuk ini, maka kita bisa keliru. Mungkin ini kilapnya adalah kilap seperti kilap tanah atau kilap kaca dan sebagainya. Tetapi kalau kita gosok dan kita dapatkan sampel mineral yang segar seperti yang ada di sebelah kiri ini, maka akan terlihat jelas bahwa ternyata kilapnya adalah kilap logam. Jadi sekali lagi bahwa pengamatan kilap ini harus dilakukan pada sampel yang segar. Kemudian sifat yang berikutnya adalah kekerasan atau hardness. Kekerasan ini adalah resistensi mineral terhadap goresan atau ketahanannya terhadap kikisan. Kekerasan ditentukan dari atau dengan cara menggoreskan suatu mineral yang belum diketahui kekerasannya dengan mineral lain yang sudah diketahui kekerasannya. Jadi biasanya dipergunakan skala Mohs untuk menentukan skala kekerasan relatif dari mineral-mineral. Ini adalah skala Mohs. Skala Mohs ini dari kekerasan 1 sampai 10, dalam skala 1 sampai 10, itu dimulai dari yang paling lunak, talc, kemudian gypsum, kalsit, klorit, apatit, ortoklas, kuarsa, topas, korundum, dan intan. Intan ini adalah mineral yang memiliki kekerasan paling besar di antara semua mineral. Nah, skala Mohs ini di dalam pengujian di laboratorium biasanya kita menggunakan beberapa alat bantu. Misalnya contoh kita menggunakan kuku. Jadi kuku ini dianggap kekerasannya ekuivalen dengan kekerasan 2,5. Sehingga jika ada suatu mineral memiliki kekerasan atau bisa digores dengan kuku, maka kekerasannya dianggap kurang dari 2,5. Atau sebaliknya, jika tidak bisa digores dengan kuku, maka kekerasannya pasti di atas 2,5. Nah, selanjutnya alat bantu lain adalah koin tembaga. Ini kekerasannya ekuivalen dengan 3,5. Kemudian paku kekerasannya 4,5. Pisau baja 5,1. Kaca 5,5. Jadi dalam kondisi tertentu kita bisa menggunakan alat-alat bantu ini untuk menentukan kekerasan suatu mineral. Atau dengan menggunakan mineral-mineral yang ada di dalam skala Mohs ini. Misalnya contoh yang paling sering digunakan itu adalah kuarsa, karena kelimpahan kuarsa ini relatif banyak, maka kuarsa ini sering dijadikan sebagai pembanding. Jadi jika suatu mineral bisa digores dengan kuarsa, maka dianggap kekerasannya kurang dari 7. Atau sebaliknya, jika bisa tergores, dia kekerasannya kurang dari 7. Jika tidak bisa tergores, berarti kekerasannya kurang di atas 7. Nah, di dalam, nanti kita akan membahas permata atau gems, itu biasanya salah satu tolak ukur juga adalah kuarsa ini. Jadi, batu mulia atau permata ini biasanya dikategorikan sebagai permata jika kekerasannya lebih dari 7. Nah, kita lihat, ini adalah praktek bagaimana menentukan kekerasan suatu mineral. Jadi kebetulan di sini diambil sampel kuarsa yang coba digoreskan di atas kaca. Kaca kita tahu kekerasannya 5,5. Kita coba, misalnya di sini ditarik dengan keras, dan ini memperlihatkan bahwa kaca ini ternyata mampu digores oleh mineral kuarsa ini. Sehingga kesimpulannya bahwa kuarsa lebih besar, lebih keras dari gelas. Tentu saja ini sesuai dengan
apa yang ditunjukkan di skala Mohs ini, bahwa kuarsa itu kekerasannya 7, sementara kaca hanya 5,5. Nah, ini skala Mohs yang selengkapnya. Kita bisa lihat sampel-sampelnya secara virtual. Jadi yang pertamanya talc. Talc ini yang paling lembut, itu makanya sering dijadikan sebagai salah satu bahan baku untuk kosmetik, misalnya bedak. Kemudian ini ada gypsum, yang kedua, ketiga kalsit, fluorid, apatit, feldspar, kuarsa, topas, korundum, intan. Ini adalah skala Mohs secara lengkap. Selanjutnya kita lihat sifat berikutnya, yaitu belahan. Jadi belahan ini adalah sifat mineral yang cenderung akan patah pada suatu permukaan yang halus dan datar jika diberikan gaya. Jadi sekali lagi bahwa belahan ini adalah kecenderungan dari beberapa kristal mineral untuk pecah melalui bidang lemah yang terdapat pada struktur kristalnya. Arah belahan umumnya sejajar dengan satu sisi-sisi kristal. Kesempurnaan belahan diberikan dalam istilah sempurna, baik, cukup, atau buruk. Kita lihat ini adalah beberapa jenis belahan. Jadi ada mineral yang hanya memiliki satu bidang belahan, kemudian ada yang memiliki 2 bidang belahan, ada yang memiliki 3 bidang belahan. Jadi kita lihat di sini ada di samping dia vertikal, ini juga ada horizontal, kemudian ada yang vertikal kedua. Kemudian ada juga mineral yang memiliki 4 bidang belahan, dan bahkan ada yang lebih dari 4 bidang belahan. Kita lihat contoh dulu yang 4 bidang belahan. Ini adalah fluorid. Ini memiliki belahan oktahedron yang terdiri dari 4 bidang belahan. Jadi ini 1, 2, 3, dan 4. Ini 4 bidang belahan. Nah, ini contoh-contoh lain. Misalnya untuk mineral yang hanya memiliki 1 bidang belahan, ini biasanya paling sering dicontohkan itu adalah dari mineral kelompok mica, yang terdiri dari biotit atau muscovite. Ini contohnya, dia hanya bisa terbelah melalui bidang belahan ini dalam satu arah. Kemudian feldspar ini memiliki 2 bidang belahan tegak lurus, seperti ini. Kemudian amfibol juga memiliki 2 arah belahan, tapi tidak tegak lurus. Ini seperti ini. Kemudian ada fluorid, tadi sudah dicontohkan, ada 4 bidang belahan. Kemudian halit, ini memiliki 3 arah belahan saling tegak lurus. Ini contohnya seperti ini. Kemudian belahan 3 arah tidak saling tegak lurus pada kalsit. Kemudian ada sphalerite yang memiliki sampai 6 arah bidang belahan. Jadi setiap mineral ini memiliki bidang-bidang belahan yang spesifik. Kemudian sifat berikutnya adalah pecahan. Jadi pecahan ini sebenarnya adalah kebalikan dari belahan tadi. Kalau belahan tadi sifat mineral untuk pecah pada bidang halus dan datar sesuai dengan sisi-sisi kristal, maka fracture atau pecahan ini adalah cara mineral untuk pecah tidak melalui pada bidang belahan atau tidak melalui bidang lemah dan tidak berhubungan dengan struktur kristal. Jadi ada beberapa bentuk pecahan, misalnya pecahan konkoidal, ini bila memperlihatkan gelombang-gelombang yang melengkung di permukaan, ini seperti pada mineral kuarsa yang tadi sudah ditunjukkan. Kemudian ada pecahan berserat atau fibros, ini bila menunjukkan kenampakan seperti serat. Ini contohnya pada mineral seperti asbes, augite. Kemudian ada pecahan rata, jika permukaannya rata dan cukup halus, seperti mineral lempung. Sebaliknya ada juga yang pecahan yang tidak rata atau uneven. Jadi kalau rata tadi disebut even, tapi kalau yang tidak rata itu disebut uneven. Ini bila memperlihatkan permukaan yang tidak teratur dan kasar, misalnya pada mineral garnet. Kemudian ada pecahan runcing atau hakli. Ini bila permukaannya tidak teratur, kasar, dan ujungnya runcing-runcing. Contohnya pada kelompok mineral logam murni atau logam mulia. Kemudian ada pecahan kaca atau RT, bila kenampakannya seperti tanah. Ini contohnya tentu saja pada mineral lempung. Kemudian kita lanjutkan pada sifat berikutnya, yaitu berat jenis atau specific gravity. Jadi berat jenis ini adalah
perbandingan densitas suatu material terhadap densitas air pada tekanan dan temperatur yang normal. Jadi berat jenis ini sekali lagi adalah unsur densitas mineral yang berhubungan dengan tipe-tipe unsur yang menyusun mineral tersebut. Dan bagaimana unsur-unsur tersebut dalam struktur atom mineral. Berat jenis ini dapat diukur dengan sederhana di laboratorium dengan menggunakan pendekatan sederhana. Misalnya dalam rumus ini, berat jenis ini didapatkan dari berat mineral di udara dibagi berat mineral di udara dikurang berat mineral dalam air. Nah, sehingga untuk bisa menghitung atau menentukan berat jenis, maka kita harus mengetahui dulu berapa berat mineral di udara dan kemudian berapa berat mineral di dalam air. Jadi di laboratorium misalnya sering kita menggunakan timbangan triple beam seperti ini. Jadi dari timbangan ini kita bisa mengukur berat mineral di udara. Jadi mineral ini kita gantung seperti ini, kemudian dihitung berapa beratnya. Kemudian dimasukkan ke dalam air, kemudian kita hitung kembali beratnya di dalam air. Jadi dari dua data ini kita bisa menghitung berat jenis. Jadi berat jenis ini, misalnya emas, jika emas ini berat jenisnya 19,2, itu berarti bahwa emas memiliki 19,2 kali berat air dengan volume yang sama. Jadi kalau misalnya ada emas katakanlah dengan ukuran 1 kali 1 cm, kemudian dibandingkan dengan air dalam volume 1,1 kali 1 cm, jadi cm kubik, ini maka jumlah airnya itu harus 19,2 kali untuk sama dengan berat emas dalam volume yang sama. Di lapangan biasanya penentuan berat jenis ini agak sulit karena tentu saja kita tidak bisa kemana-mana ke lapangan membawa timbangan seperti ini. Jadi biasanya di lapangan itu kita memberikan dengan klasifikasi yang bersifat kualitatif, misalnya berat, sedang, atau ringan. Nah, di lapangan juga kita sering menggunakan beberapa mineral pembanding untuk menentukan apakah berat jenisnya itu berat, sedang, atau ringan. Misalnya contoh mineral silikat, karbonat, sulfat, dan halida. Ini biasanya memiliki berat jenis dalam range 2,2 sampai 4,0. Kemudian biji logam, sulfida, dan oksida ini biasanya memiliki berat jenis dengan range 4,5 sampai 7,5. Kemudian logam-logam mulia, emas dan perak ini termasuk di dalam kategori mineral yang memiliki berat jenis besar atau disebut sebagai mineral berat atau logam berat. Nah, ini hanya sebagai tambahan informasi saja bahwa di dalam aplikasinya kita sering menggunakan atau keliru menggunakan pengertian berat jenis ini, karena sebenarnya berat jenis ini adalah salah satu bentuk dari densitas, dan densitas itu terdiri dari ada 3 macam. Ada yang disebut dengan densitas relatif, itu yang kita sebut sebagai specific gravity, dan biasanya seperti rumus tadi itu, karena dia adalah berat dibagi berat, maka dia biasanya adalah unitless atau tidak memiliki satuan. Kemudian ada densitas efektif. Ini adalah densitas suatu material yang tidak memperhitungkan pori yang ada di dalam material tersebut atau dianggap sebagai material non-poros atau tidak punya pori. Yang ketiga adalah ada yang disebut dengan bulk density atau densitas ruah. Densitas yang memperhatikan porositas. Jadi di dalam densitas ruah ini suatu material itu bisa memiliki pori. Specific gravity ini biasanya digunakan di dalam pembahasan mineralogi, sementara densitas ruah atau bulk density ini sering digunakan di dalam bidang pertambangan untuk menghitung sumber daya atau cadangan biji
dan pengotornya. Jadi ini di pertambangan itu biasanya menggunakan bulk density. Nah, kita lihat misalnya bagaimana hubungan antara berat jenis tadi ini dengan bulk density atau pengaruh mineralogi terhadap bulk density ini. Misalnya contoh di sini ada katakanlah ini adalah model genetik dari suatu endapan sulfida masif. Jadi dalam model genetik ini di bagian tengahnya ini ada bagian tengahnya ini terdiri dari mineral sphalerite, pirit, dan pirhotit. Yang terdiri masing-masing sphalerite-nya 10% dengan berat jenis 4,0, kemudian pirhotit berat jenisnya 4,6 dengan kandungan 45%, kemudian pirit ini kandungannya adalah 45% volume, kemudian spesifik gravity-nya adalah 5,1. Sehingga berat jenisnya adalah 4,77 gram per cm kubik. Jadi tubuh biji ini dianggap non-poros. Jadi sekali lagi 4,77 ini adalah rata-rata dari atau total dari spesifik gravity dikali dengan persen volumenya masing-masing mineral itu. Kemudian di bagian pinggir sulfida masif, ini ada argilit, ada pirit, ada sphalerite, kemudian ada galena, sehingga bulk density secara keseluruhannya itu adalah 3,77 gram per cm kubik. Nah, untuk perhitungan cadangan, ini biasanya diambil rata-rata, bulk density ini 4,77 dan 3,77 ini rata-ratanya adalah 4,27 gram per cm kubik. Sehingga bisa terjadi error 0, untuk perhitungan cadangan ini sebesar 11,7%. 11,7% ini adalah underestimate untuk zona tengah dan overestimate pada zona pinggir. Sehingga nanti di dalam perhitungan cadangan ini harus dikoreksi dengan error ini. Jadi tadi menghitung bulk density itu seperti ditunjukkan di tabel ini. Ini ada sphalerite, pirhotit, pirit. Ini persen volumenya dan ini adalah spesifik gravity-nya. Sehingga didapatkan bulk density-nya sekian. Begitu juga di bagian pinggir, argilit, pirit, galena, sphalerite. Ini persen volumenya, kemudian ini spesifik gravity-nya dan ini adalah bulk density-nya. Sehingga bulk density rata-ratanya adalah sekian, 4,227. Seperti itu ya, dan kemudian digunakan untuk menghitung faktor kesalahan di dalam menghitung cadangan ini baik untuk zona tengah maupun bagian tengah maupun bagian pinggir sulfida. Ini tidak kelihatan sebenarnya di sini ada tabel yang menunjukkan bulk density dari berbagai tipe batuan. Kemudian poin yang ingin disampaikan di sini bahwa pola mineralisasi sedapat mungkin dipetakan dan dimodelkan untuk menekan kesalahan perhitungan cadangan. Pola mineralisasi ini yang sering disebut sebagai model genetik dari suatu endapan mineral. Nanti kita akan bahas nanti di bagian eksplorasi mineral. Ini sebenarnya dari tabel tadi itu, ini masing-masing contoh dari densitas beberapa jenis batuan, mulai dari garam, kemudian soil atau alluvium, ada batu pasir, ada serpi, ada batu gamping, kemudian ada batuan beku. Ini adalah densitas umum dari batu-batuan tersebut. Selanjutnya, sifat berikutnya adalah transparansi atau diaphanity. Transparansi ini terbagi dalam 3 kelas utama, transparan, translucent, dan opak. Kemudian ada juga di peralihannya itu ada subtransparan, ada subtranslucent. Jadi transparan ini, suatu mineral disebut memiliki sifat transparan jika objek yang ada diletakkan di belakang mineral itu bisa terlihat dengan jelas. Misalnya ini tulisan yang ada di belakang mineral ini masih bisa terbaca. Jadi itu disebut sebagai transparan. Kemudian translucent, ini jika objek sudah tidak terlihat, tetapi sinar masih bisa diteruskan atau menembus kristal ini pada bagian-bagian
terutama pada bagian pinggir. Tetapi kalau misalnya mineral ini disorot dengan senter, misalnya dengan cahaya, maka di bagian belakang mineral ini masih akan ada kelihatan tembus cahaya meskipun tidak seterang cahaya yang dari sumbernya. Itu yang disebut dengan istilah translucent. Kemudian nanti ada mineral yang disebut dengan mineral opak jika sama sekali tidak bisa ditembus oleh cahaya. Jadi kalau misalnya disorot dengan cahaya dari senter misalnya, itu semua cahayanya itu terpantul, jadi tidak ada yang diteruskan. Nah, ini berbeda dengan mineral yang ada sebelumnya. Jadi sekali lagi bahwa transparansi ini terdiri dari sifat transparan, translucent, dan opak. Kemudian sifat mineral berikutnya ada kelihatan atau tenacity. Ini terdiri dari brittle atau regas. Nah, di dalam banyak buku ini sering sekali sebenarnya ada definisi-definisi yang mengganggu, agak kurang, rasanya agak kurang pas pengertiannya, karena sering didefinisikan sebagai sifat mineral mudah hancur, seperti itu ya, mudah hancur. Padahal banyak mineral yang bersifat brittle ini, jika hanya dihantam dengan tenaga yang tidak terlalu besar, maka itu biasanya dia tidak hancur. Jadi brittle ini sebenarnya adalah sifat mineral untuk hancur dan pecah jika ditekan melebihi kekuatan batuannya atau melebihi kekerasannya. Seperti itu. Jadi bukan mudah hancur, tapi dia akan hancur berkeping-keping jika ditekan melebihi kekerasan. Kemudian ada sifat elastis atau lentur. Kemudian ada sifat fleksibel. Ada sifat malleable. Ini jika dia dapat dibentuk dengan bahkan bisa menjadi lembaran-lembaran. Kemudian ada tenacity atau kelihatan yang bersifat sektil. Sektil ini jika dia dapat dipotong dengan pisau. Ini adalah 5 sifat kelas dari tenacity. Oh, satu lagi, ini ada ductile, ya, yang dapat dibentuk. Ini biasanya adalah mineral yang bersifat ulet, ini dapat ditarik seperti kawat. Ini adalah 6 kelas dari tenacity atau kelihatan. Selanjutnya ini ada beberapa sifat lain yang bisa juga dideskripsi dari mineral. Misalnya rasa ini, tapi di laboratorium biasanya deskripsi rasa ini tidak direkomendasikan sebagai proses standar karena ada beberapa jenis mineral yang memiliki sifat racun atau toksik, sehingga ini biasanya tidak dilakukan. Kemudian ada sifat magnetisme atau reaksi mineral terhadap magnet. Jadi biasanya berasosiasi dengan mineral yang banyak mengandung besi dan magnet. Ini seperti magnetit. Ya, contohnya ini ada magnet yang mineral yang bisa melengket magnet di permukaannya. Kemudian ada double refraction. Ini sebenarnya adalah untuk mineral yang bersifat transparan, di mana objek yang ada di belakang ini terlihat dengan jelas, tetapi mengalami pembiasan atau bisa terlihat sebagai 2 objek. Ini yang disebut dengan double refraction. Dan ini yang sifat paling umum kita lakukan deskripsi, terutama untuk menentukan apakah mineral itu bersifat karbonat atau tidak. Dengan diteteksi dengan asam atau HCl, dia akan memperlihatkan sifat yang membuih. Contoh misalnya di dalam peragaan ini adalah mineral kalsit, ditetesi dengan HCl, seperti ini. Nah, ini dia membuih atau membusa. Ya, kita lihat seperti ini, ditetesi dengan HCl. Itulah sebabnya kenapa salah satu peralatan lapangan yang wajib hukumnya dibawa pada saat ke lapangan itu adalah HCl. Karena itu untuk menentukan apakah suatu batuan ini memiliki kandungan karbonat atau tidak. Itu biasanya kalau di dalam sedimentologi itu untuk menentukan lingkungan pengendapan. Nah, itulah tadi sifat-sifat
fisik dari mineral yang biasanya kita deskripsi pada saat kita di laboratorium atau kita di lapangan berusaha menentukan nama batuan. Karena tentu saja harus dipahami bahwa berbeda apa yang dilakukan di laboratorium dengan apa yang ada dilakukan di lapangan. Kalau di laboratorium, biasanya kita mendeskripsi sampel yang kita sudah tahu namanya terlebih dahulu, atau paling tidak asisten sudah tahu namanya terlebih dahulu, sehingga sifatnya bisa disesuaikan seperti itu. Tapi kalau di lapangan, yang kita dapatkan sampel yang belum ada namanya, sehingga kita harus menentukan ini mineral apa ini. Jadi bisa ditentukan dengan sifat-sifat fisik tadi itu. Nah, kemudian kita melangkah ke yang selanjutnya, yaitu klasifikasi mineral. Jadi mineral ini umumnya terdiri dari satu atau beberapa kation atau ion yang bermuatan positif dan satu grup anion atau ion yang bermuatan negatif. Sebagai contoh, mineral hematit Fe2O3 ini memiliki kation Fe atau besi dan anion O, oksigen. Nah, mineral-mineral ini biasanya dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan kandungan anionnya. Jadi ingat, tolong diperhatikan bahwa yang jadi dasar klasifikasi itu biasanya adalah anion dari mineral, bukan kationnya. Jadi kalau kita melihat rumus kimia satu mineral, maka kita lihat yang bagian belakangnya, itu adalah anionnya. Jadi contoh misalnya ini adalah mineral oksida. Bagian belakangnya itu nanti Anda perhatikan, di bagian belakangnya itu terdiri dari unsur O, oksigen. Ini contohnya adalah hematit, korundum. Kemudian hidroksida, bagian belakangnya itu ada OH-, OH ya, limonit, boksit. Kemudian ada sulfida, ya, ada galena, pirit. Kemudian ada mineral karbonat, di belakangnya ada CO3. Ini contohnya kalsit, dolomit. Kemudian ada mineral silikat, contohnya adalah olivin, hornblende. Kemudian mineral halida, ini adalah unsur-unsur halogen. Contohnya adalah fluorid, halid. Kemudian sulfat. Jadi di bagian belakang ini rumus kimianya itu ada SO4, terdiri dari misalnya gipsum, barit. Kemudian unsur-unsur mulia atau unsur-unsur yang biasanya berdiri sendiri, misalnya emas, platinum, dan seterusnya. Nah, klasifikasi mineral ini sebenarnya ada bentuk-bentuk lain, misalnya oksida dan hidroksida pada beberapa literatur dijadikan sebagai satu grup sendiri, jadi tidak dipisahkan. Kemudian ada juga menambahkan grup fosfat dan sebagainya, itu adalah klasifikasi. Jadi tergantung kita menggunakan literatur yang mana sebagai dasar untuk klasifikasi mineral ini. Sekarang kita lihat satu persatu dari mineral ini. Secara umum, dari 8 kelas mineral yang disajikan di screen ini, atau slide ini, maka secara umum ini dibagi 2 kelompok besar, yaitu kelompok mineral silikat dan mineral non-silikat. Jadi, kesannya 1 lawan 7. Karena silikat ini berdiri sendiri sebagai suatu kelompok besar, kemudian yang lainnya ini adalah kelompok-kelompok non-silikat. Kenapa seperti itu? Karena sebagian besar mineral penyusun batuan yang saya sebut tadi adalah rock forming mineral, itu adalah mineral silikat. Jadi ini adalah mineral yang paling banyak ditemukan di dalam batuan. Dan komposisinya pun, seperti tadi di slide pertama atau kedua, itu komposisi dari mineral silikat ini tersusun oleh unsur-unsur yang paling banyak menyusun kerak bumi. Oksigen, aluminium, Fe, Ca, Na, K, dan Mg. Itu adalah unsur-unsur yang paling banyak menyusun mineral silikat ini. Sehingga di dalam klasifikasinya, untuk memudahkan biasanya langsung dibagi menjadi mineral silikat dan non-silikat. Mineral silikat ini dikelompokkan lagi ke dalam 2 subkelas, yaitu mineral silikat gelap atau sering disebut sebagai mineral mafic, kemudian mineral silikat yang berwarna terang atau mineral yang mineral felsic. Jadi
penggunaan istilah gelap dan terang ini sebenarnya lebih kepada apa ya? Lebih ke apakah mineral itu terlihat cerah atau terlihat gelap. Misalnya contoh di sini olivin, pyroxene, hornblende, biotit, garnet, ini semuanya adalah mineral berwarna gelap. Olivin itu berwarna hijau, pyroxene berwarna hitam, hornblende berwarna hitam, biotit berwarna hitam, dan garnet ini juga berwarna cenderung warna hitam, kecoklatan, merah kecoklatan. Kemudian mineral yang berwarna terang, ini ada feldspar. Feldspar ini nanti akan terbagi lagi di dalam beberapa, ada plagioclase, kemudian ada kalau disebutkan Ca plagioclase, Na plagioclase, dan seterusnya nanti kita akan bahas di selanjutnya di petrologi. Kemudian ada mineral lempung, ya, kemudian ada kuarsa, ada muskovit, ini semuanya adalah mineral felsic. Jadi sekali lagi, mineral silikat ini terdiri dari mineral mafic dan mineral felsic. Mafic itu gelap dan felsic itu adalah terang. Kemudian oksida, hidroksida, sulfida, ini adalah sifat-sifat umumnya. Jadi di sini ada galena berwarna abu-abu, kemudian sphalerite berwarna coklat kemerahan, pirit, dan seterusnya. Ini ada ceratnya, cerat masing-masing. Jadi ini warna, kemudian ini ceratnya, ini spesifik gravitinya, ini hardness, dan ini belahan. Jadi ini adalah sifat-sifat umum dari mineral-mineral yang kita deskripsi di lapangan. Warna, gores atau cerat, spesifik gravity, kemudian hardness, dan belahan. Selanjutnya ini ada, maaf tadi ya, yang non-silikat ini terbagi dua juga, ada mineral logam dan non-logam. Dan ini masih non-logam. Ada halida, sulfat, ini sama, ini ada warna, spesifik gravity, hardness, dan belahan. Nah, kita coba lihat, ini tabel untuk penentuan nama mineral. Jadi biasanya di laboratorium atau di lapangan, sebelum menentukan sifat pertama yang kita deskripsi untuk menentukan nama mineral itu adalah kilap. Kilap atau laster ini. Jadi bisa kilap logam dan non-logam. Nah, misalnya contoh, kita punya satu sampel, dan sampel itu ternyata setelah kita amati, kilapnya adalah non-logam, maka kita bisa lebih spesifik lagi. Kilap non-logam ini kemudian kita lihat warnanya. Apakah dia warnanya gelap atau warnanya terang. Jadi ini sistematika di dalam mendeskripsi. Kemudian setelah itu kita lihat kekerasannya. Jadi kalau misalnya mineralnya gelap, apakah dia lebih lunak dari gelas atau dia lebih keras dari gelas. Jadi ingat, yang kita perhatikan itu adalah, atau kita jadikan pembanding itu adalah gelas atau kaca yang kekerasannya sekitar 5,5. Kemudian begitu juga, kalau dia berwarna terang, apakah dia lebih lunak dari gelas atau lebih keras dari gelas. Kemudian, maaf, kenapa kembali ke sini. Saya kembali dulu ke sini. Kilap, warna, kekerasan, kemudian belahan. Ya, belahan ini, jadi setelah kita deskripsi kekerasannya, kita lihat belahannya apakah ada atau tidak ada, absen atau jelas. Jadi ini dilanjutkan. Kemudian baru kita bisa memperkirakan. Karena ingat, kalau di lapangan itu kita masih menduga, kecuali kalau kita sudah expert atau kita betul-betul sudah hafal jenis-jenis mineral itu, mungkin bisa dilakukan di lapangan. Tapi sebenarnya jumlah mineral itu sangat banyak, jadi hampir tidak mungkin kita bisa menghafal semua jenis mineral yang ada di kerak bumi ini. Nah, dari deskripsi ini kita bisa meneruskan tabel ini. Jadi misalnya ada mineral yang kilapnya non-logam, warnanya terang, kemudian dia lebih keras dari gelas, dan dia memperlihatkan belahan jelas, maka kemungkinan besar namanya adalah feldspar. Apakah itu dia plagioclase, apakah dia potassium feldspar. Kemudian berikutnya, kalau dia berwarna terang, lebih keras dari gelas, kemudian
belahannya tidak jelas atau tidak kelihatan, itu bisa kemungkinan olivin atau kuarsa. Ya, tinggal dilihat kalau dia hijau olivin, kemudian kalau dia berwarna bening atau putih itu dia ada kuarsa dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada beberapa definisi hanya untuk apa istilahnya, supaya kita tidak bingung nanti di dalam menggunakan istilah-istilah ini pada saat pembahasan-pembahasan selanjutnya. Ini batuan, di dalam batuan itu ada endapan mineral. Dia disebut endapan mineral jika ada konsentrasi suatu mineral di dalam suatu tubuh batuan. Tetapi kalau dia tidak terkonsentrasi, maka dia tidak disebut sebagai mineral deposit. Nah, jika di dalam mineral deposit ini terdapat kandungan mineral biji, maka endapan mineral atau mineral deposit itu disebut sebagai biji. Jadi ingat, beda penggunaan istilah biji saja dengan mineral biji. Jadi kalau disebut biji, maka itu adalah yang dirujuk itu adalah endapan mineralnya atau mineral depositnya secara keseluruhan. Sementara kalau kita menyebut ore mineral, berarti kita menyebutkan kandungan logam yang ada, mineral yang mengandung logam yang ada di dalam mineral deposit. Nah, kemudian di luar ore mineral ini, yang tidak termasuk dalam ore mineral ini disebut sebagai mineral gang atau mineral pengotor yang pada saat pengolahan, processing nanti kalau di industri tambang, dia kemudian menjadi waste atau limbah, ya. Seperti itu. Nah, batuan ini jika ada suatu endapan mineral berada di dalam suatu tubuh batuan, maka batuan yang ada di sekitar endapan mineral ini yang kemudian disebut sebagai dengan istilah country rock atau batuan samping, ya, batuan samping. Kemudian ada istilah lain yang disebut dengan istilah host rock. Nah, di dalam tambang atau di dalam istilah tambang, suatu endapan mineral itu biasanya tidak terbentuk suatu konsentrasi yang ekonomis. Endapan mineral yang ekonomis itu tidak terbentuk pada tempat asalnya. Jadi dia biasanya selalu sudah mengalami migrasi. Nah, migrasinya ke tempat yang sekarang itu berasal dari batuan yang disebut dengan istilah host rock atau batuan induk. Batuan tempat mineral itu terbentuk sejak awal, tetapi kemudian mengalami migrasi, mengalami perpindahan, kemudian terkonsentrasi di tempat baru yang kita sebut sebagai endapan mineral. Nah, dari definisi ini, maka semua biji atau ore ini adalah endapan mineral, tetapi ingat, tidak semua mineral deposit itu adalah biji. Tergantung apakah dia mengandung ore mineral atau tidak. Baik, ini ada satu slide tadi yang terlewatkan untuk dibahas, khusus mengenai permata atau GEMS. GEMS ini terdiri dari berbagai jenis mineral yang memiliki nilai berharga. Jadi permata itu adalah batuan kristalin atau mineral yang dapat dipotong dan dipoles menjadi perhiasan. Jadi dari sekitar 3.000 mineral pembentuk kerup bumi, hanya ada sedikit atau hanya ada sebagian kecil yang dikenal sebagai batu permata. Keindahan permata biasanya terletak pada warna dan cara mineral tersebut memantulkan cahaya. Nah, ukuran berat batu permata itu biasanya dinyatakan dengan metrik karat, ini sejak 1907. Karat ini sebenarnya berasal dari buah karot, ya, dari bahasa Yunani. Jadi di Yunani itu ada sejenis buah yang namanya karot. Ini memiliki berat rata-rata itu sekitar 0,2 gram. Nah, buah inilah yang kemudian dijadikan sebagai satuan di dalam menyatakan ukuran berat batu permata yang kita sebut sekarang dengan istilah metrik karat. Nah, istilah karat juga di samping untuk batu permata ini biasa juga digunakan untuk kemurnian emas. Ini sejak zaman Kaisar Romawi Konstantin
itu sudah menggunakan koin emas. Koin emas itu setara dengan berat 24 buah benih karo. Nah, sekarang ya pada zaman sekarang ini kemurnian emas itu dinyatakan dalam satuan 24 karat. Itu artinya kandungan emasnya 100% atau 18 karat untuk 75% dan 12 karat untuk 50% murni. Nah, sistem kemurnian 1/1000 atau milisimal, kemurnian emas dalam 1000 bagian paduan atau alloy, ini ada juga 22 karat, ini maksudnya adalah 91,6% emas atau 916 bagian emas per 1000 paduan. Nah, kita kembali ke games ini. Games ini ada beberapa contoh. Jadi misalnya ada intan, ada korundum, beryl, kelompok kuarsa, kemudian kelompok silikat. Nah, ada banyak istilah-istilah di luar, istilah-istilah masyarakat yang sebenarnya tidak berhubungan dengan mineral. Misalnya contoh di kelompok kuarsa, ini varian mineralnya ini cukup banyak dan nama permatanya itu ada seperti kecubung atau ametis, kemudian sitrin, kuarsa merah muda, terus kelompok silikat ini ada topaz, tourmaline, yakut, peridot, zirkon dan seterusnya. Misalnya korundum bisa menjadi batu miradelima atau ruby, kemudian batu nilam atau safir. Jadi istilah-istilah ini yang kita perlu pahami jika kita kemudian menggeluti bidang permata ini dari background mineral. Nah, demikianlah akhir dari perkuliahan kita, pokok bahasan yang ketiga yaitu mineralogi. Sekali lagi, di dalam materi ini, banyak hal yang bisa didiskusikan, banyak hal yang bisa diperdebatkan. Kemudian, sekali lagi, setiap penjelasan yang ada di dalam suatu topik bahasan itu sangat tergantung kepada literatur yang kita gunakan. Jadi sekali lagi silakan belajar lebih banyak dari berbagai literatur untuk memperkaya pengetahuan kita mengenai mineral atau topik bahasan lainnya nanti di dalam rangkaian kuliah geologi ini. Demikian akhir perkuliahan kita di bagian ketiga ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Selamat belajar, selamat memperluas wawasannya. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat dari perkuliahan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada bagian-bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.